karir gue naik tuh malah sebenarnya gue nggak dari session. Oh, dari apa lu pertama? Gue kru. Oh, lu sempat jadi kru? Iya, jadi belum banyak yang tahu ya. Iya kan. Gue tuh dulu krunya, udah almarhum. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru-seruan bareng Laudeng. Ya, kembali lagi di Serundeng bersama saya Boni Eko, dan di sini udah ada teman saya yang mungkin tidak asing lagi ya. Mungkin kalian yang baru pertama kali nonton, ini adalah Serundeng seru-seru bersama Laudeng ya. Hari ini bersama saya Boni Eko di kediaman saya yang ya beberapa orang di luar sana belum tahu. Perkenalkan dulu, saya Boni Eko, drummer dari Lalauta, dan mungkin kalian lihat saya di beberapa acara TV ya. Saya nggak cuma di satu acara TV, ada di beberapa acara TV. Saya ya memang musisi yang biasa aja, cuman di TV cukup aktif gitu. Terus saya juga punya Rolex. Keren. Keren boleh ya. Keren. Ya, Serundeng, seru-seru bareng Laudeng ya. Akhirnya ya. Ini yang gua pernah nonton yang episode-nya Ino ya. Ya. Ya, itu episode pertama. Episode pertama banget ya. Iya. Ada juga Dames Nababan. Ada Dames Nababan. Dames Nababan. Episode 3 Dames Nababan. Gua episode berapa nih? Gila, nggak tahu. Nanti itu nanti ya kayak TV kan. Laudeng lo. Ini keyboardisnya lu tuh lagi jadi bahan pembicaraan orang-orang. Gue. Karena kan dia baru dipecat ya. Jadi dia kan dulu main untuk seorang artis cewek. Iya. Ya, terus ini gue jelasin. Jadi kenapa jadi gue yang ini ya? Apa nih? Ini apa ini? Botol. Oh, iya. Ini warna apa nih? Oh, ini adalah Jasmine Tea. Oh, Jasmine Tea, segar ya. Jasa anti miskin. Keren. Minum ini, kamu nanti jadi DJ. DJ Jasmine ya. DJ Jasmine. Halo DJ Jasmine. I can show you. Oh bukan, Jasmine. Prince Jasmine. Iya, Prince Jasmine. Lucu ya. Iya dong. Oke teman-teman, halo, apa kabar semuanya? Keren. Gila, di episode kali ini nih tadi udah dibuka dengan sangat emang ketahuan ya. Kalau senior anak TV gitu udah pasti oke banget ya. Jadi buat teman-teman yang Maaf ya. orang-orang TV yang sering lihat, anjir ini mah yang sering gue liat, kalian udah tidak akan asing lagi. Iya, sama bener. Beliau udah drummer, sama dia juga co-host ya, co-host. Dulu. Sempat jadi co-host ya? Iya, dulu sempet lah waktu awal-awal deh acara TV yang dulu. Sekarang udah enggak, gue udah fokus main musiknya aja. Udah Karena musiknya, nggak segampang itu, ternyata susah tau kayak gitu-gitu. Kirain karena dealingnya nggak dapet. Ya itu juga sih. Iya, jadi sekarang gue fokus Lalauta lah, udah fokus paling tinggi sekarang. Jadi gue udah kayak kos-kos gitu, gue udah nggak ngejar Udah lah. nggak ngambil ya? Kalau dulu tuh gue udah kepikiran, ikut kali ya casting ini, casting itu. Cuman kayaknya kalau sekarang enggak lah. Udah. Karena gue nyadar gue tuh bukan media sosial darling gue. Oh, oke. Gue tuh bukan yang di Instagram pecah, di YouTube. Vlog gue kan juga nggak naik-naik banget. Ya, Cuman gue pikir ya, lumayan kan? gue suka ini aja, gue suka terus bikin konten aja. Iya. Gitu. Jadi kakak Boni Eko ini kalau gue pribadi kenalnya udah mainnya, kita kenal berapa tahun Lama. Ya. Terus kita juga ada beberapa project yang kerja sama bareng. Ya. Gila. Laudeng kemarin jadi MD-nya ini Java Jazz. Iya. Buat Lalauta. Ya. Kalau kalian lihat masih ada rekaman-rekaman Lalauta bangun Java Jazz, MD-nya Bapak ini. Bisa dilihat. Gila teman-teman nih, hari ini lumayan spesial karena tiba-tiba gue diizinkan untuk berkunjung ya ke kediaman sobat kayaku. Thank you. Ya, aku sering panggil dia sobat kayaku karena hartanya nggak bisa habis. Ini kebetulan salah satunya nih ya. Ini ya. Ini handuk, bukan handuk, sorry, selimut. Selimut. Ini beli di Jerman. Oh, keren. Ini kebetulan waktu premier film ini, ini dijual buat 10 orang. Oh gitu. Kebetulan aku beli memang saat itu. Ini ada tanda tangannya Robert Downey tapi di kotaknya kardusnya. Oh gitu, keren. Kardusnya aku taruh di rumah aku satu lagi. Oh iya. Ada rumah. Ada rumah. Ini kebetulan beli pas launching di Jerman. Keren. Jadi kalau ngomong soal kekayaan jangan lawan. Untuk musisi-musisi yang memang aku nggak kaya tapi aku mampu ya, keren. Makasih, teman-teman. Jadi di sini kita akan ngobrol dengan Kakak Boni untuk beberapa waktu ke depan. Kita akan ngobrolin tentang pengalaman hidupnya dan kenapa dia bisa sampai kaya banget. Itu buat teman-teman yang penasaran bisa nanti tanya-tanya ataupun komen kalau misalnya ada yang masih bingung. Orang-orang lihat beneran, lu tau gak gue masih tidur di kamar kosan gue gak kaya banget, gue masih biasa aja. Jadi komen kok kakak bisa jadi kaya banget sih jadi musisi. Nah ini kita akan korek-korek nih. Oh iya benar. Ya kan, itu kita akan korek-korek. Kalau masalah kenakalan beliau, kebinatangan beliau sebagai musisi, itu bisa saksikan di podcastnya dia. Podcast. Bodat. Gue punya podcast Bodat. Ada juga podcast Kasbon. Oh ada juga dua ya, Kasbon. Tapi kalau Kasbon bedanya, Kasbon tuh cuma ngambil
yang di YouTube gue interview sama orang, gue jadiin podcast. Oke, kalau yang Bodat Bodat, ngobrol-ngobrol sama Dame tuh. ngobrol sama Dame ngebahas sama Bang. nakal-nakalnya Iya. ini musisi. Jadi di sini kita ngobrolnya yang positif-positifnya. Positif. Kalau yang negatifnya udah di sono kan. Oh, negatif mah udah di sana Iya. lah. Itu Aku jangan nggak mau lah. ngambil lahannya juga. Iya, yang kayak ngewe-ngewe gitu. Iya. Iya. Masuknya. Iya, iya, masuk. Disensor gak sih? Nggak apa-apa, Oh, nggak apa-apa. bebas. Free. Gue ngewe kan di mobil dulu parah banget. Ih, nanti aja itu Oh, iya. itu di Bodat ya. Jadi nih, Serundeng ini gue ngajak ngobrol teman-teman musisi. Iya, iya. Pada umumnya, gue tuh biasanya menanyakan dan gimana kita sharing, gimana perjalanan karirnya. Jadi buat teman-teman iya. yang baru mau masuk ke dunia musik kan biasa kalau SMP, SMA, aduh gue pengen jadi ini. Apalagi sekarang kan sosial media udah banyak kan, Bener. udah gampang banget tuh ngeliat Anak-anak muda baru gitu iya, ya. bener. gitu kan. Mereka kan kayak gue pengen nih masuk ke dunia musik. Cuma kan musik itu nggak cuma sekedar skillnya doang. Oh iya iya. Banyak hal lain yang kadang kita nggak expect, kayak pas masuk baru berasa. Nah ini apa yang gue sharing kan. Oh iya benar benar. Gitu. Nah Ngerti, Kakak Boni ngerti. ini gimana awalnya nih berkarir? Maksudnya memilih drum, terus kayak gimana awalnya masuk ke dunia musik itu gimana ceritanya? Nah, gue tuh mungkin ya karir profesional gue pertama tuh malah di jalur punk rock gue. Oh lu dulu punk rock ya? Iya, jadi gue tuh sebenarnya waktu kelas 3 SMA, gue tuh mungkin pertama kali ya gue Iya. bergabung sama satu band punk rock terkenal Jakarta saat itu. Lagi happening. Lagi happening. Namanya Kuro. Kuro, ini bisa cek Kuro. Ya, Kuro ada. Kuro waktu itu lagi album kedua Ever Before. Nah, itu Oh. jadi gue tuh sebenarnya bermula gue tuh fans mereka. Oke. Ya, jadi Kuro tuh Fans. pertama kali tuh gara-gara dulu kan di Blok M, lu kalau beli kaset apa-apa di Blok M lah. Iya, Blok M, ya, Kaset CD di Blok M. Nah, Kuro tuh udah di mana-mana dulu merchandise-nya, kaset-kasetnya. Terus gue, ih, apaan nih band lokal nih, punk rock. Sampai akhirnya tahun itu gue lupa deh kayaknya Musika Studio ya dulu ada kompilasi Oh. isinya band-band punk rock Jakarta Punk rock semua. semua. Nah, di situ gue, wih keren sampai dulu ada distro. Di Namanya sana. Rockefeller. Di mana tuh? Rockefeller itu di deket. Itu yang oh, Panglima Polim. Oh, Pangpol. Pangpol ya. Nah, di Rockefeller tuh yang jaga distro Doci Pigaskin. Oh, Iya, iya. Itu belum Pigaskin belum ya? Belum. belum ya? Doci Oh, belum Pigaskin. iya. Jadi dia jaga. Terus gue ingat gue ke situ ada itunya tuh audisi drum Kuro. Oh, oke. Oh, jadi lu audisi tuh. Gue kelas 3 SMA lah, gue iseng audisi. Waktu itu audisi di Tanjung Barat. Udah. Iya. Habis audisi gue diterima, jalan tuh Kuro. Jadi pertama kali tuh gue main punk rock dulu sebenarnya. Punk rock dulu ya? Iya, tapi nggak tapi sih, lama juga ya. 2 album gue sama Kuro. Wah. Ever Before sama satu lagi tuh yang terakhir tuh tahun berapa ya lupa gue. Ya udah pokoknya sama Kuro. Nah, selama Kuro kuliah. Nah, di kuliah tuh baru tuh yang kedua mungkin habis itu gue ngiringin Sisi Idol. Oh, lu yang kedua tuh Sisi ya, Sisi ada Idol ya, Sisi. Sisi. Nah, pas sama Sisi Apa tuh itu? baru tuh gue kenal teman kiri kanan tuh, baru gue ketemu Ronald Steven, ketemu Oh, Ape waktu itu, ya, Ape drum. Ape. Ketemu Nyong Wave. Oh, oke. Berarti kalau yang band itu pertama kali di Kuro, terus yang session itu Sisi. Sisi itu ya. Iya, Sisi itu Oh. mungkin session pertama gue yang bener-bener Profesional. gue maksudnya akhirnya tuh ngalamin tuh manggung gede, terus Oh, oke. dimintain riders, Iya, pergi rame-rame naik Oh, pesawat. iya, Itu iya. pertama kali Itu tuh ngerasain Sisi. di situ ya, pas Iya, Sisi ya? Sisi. Nah, terus dulu tuh lu berarti sambil kuliah. Sambil kuliah, Sisi sambil kuliah. Oh, oke. Kuro itu gue cuma sampai semester berapa gue cabut karena Cabut kuliah. enggak enggak gue soalnya dulu pilihannya sama ibu gue, lu mending cabut dari band itu atau lu cabut dari rumah ini sekarang. Gitu ya. Karena gak ada duitnya, geng. Oh. Iya, maksudnya scene indie kita tuh waktu itu ya Iya, era waktu itu era itu ya. Ya bayaran tuh lemah, semua tuh Oh. melakukan itu buat komunitas aja. Walaupun manggungnya kayak banyak ya. Panggungnya banyak. Nah, gue tuh gajinya gue lumayan kalau main pensi. Oh, oke. Iya, kalau main kayak komunitas mah nggak ada Nggak ada duitnya. duitnya, oh. Cuman kita mikir buat majuin komunitas juga kan. Oh, gitu. Jadi Iya, gue pikir saat itu gue pun gue cinta sama komunitas, sampai sekarang pun gue masih dengerin. Iya, Punk rock punk rock ya. indie band Jakarta gue masih dengerin juga. Tapi waktu itu gue udah berada di keputusan ekonomi yang lumayan. Udah gue jadi fokus, udah gue kuliah dulu deh. Kuliah aja, Ya, oke. nah di kuliah baru tuh gue ketemu Sisi. Oh, Sisi Idol itu Sisi ya. Idol. Oke, lu kuliah apa? Lu kuliah musik ya berarti ya? Gue kuliah hukum gue. Oh, kuliah hukum. Iya, gue kuliah hukum Atma Jaya. Atma Jaya ya. Lulus. Lulus gue. Ini harus dicontoh nih. Iya, gue gini-gini sarjana hukum gue. Sarjana hukum ya, gila keren. Gue gak bodo-bodo amat lah. Oh, keren. Iya. Lu keren ganteng aja. Terlihat dari kekayaannya sih ya. Kayaknya ini main hukum ya. Kayak full musisi kan, tapi full musisi. Full. Jadi gue setelah lulus tuh sebenarnya gini. Jadi sebenarnya sejarah barunya tuh waktu itu gue harus ngerjain skripsi. Oke. 2009 ya. Oh, 2007 tuh udah skripsi gue ngajuin skripsi. 2007, oke. Nah,
ya kan pokoknya intinya gue bukan keluarga mampu lah, keluarga gue tuh. Iya. Jadi saat itu gue gue harus ini nih. Gimana caranya gue ngasilin duit. Oh, oke, mikirnya ke situ ya. Nah, ngasilin caranya. duit. Terus tiba-tiba dulu tuh gue udah bisa main kahon lah. Tahun itu lagi era kahon tuh. Oh, era kahon ya? 2007 tuh semua di Jakarta lagi kahon. Oh, itu pas The Cinnamon naik. Oh, di sana mas lagi naik. Terus apa ya band-band yang kayak gitu-gitu ya. Pokoknya semua band yang gede pun lagi Mike's lagi pecah tuh. Mike's, iya, namanya benar. dulu masih Mike's Apartemen. Mike's Apartment, benar. Iya, Itu Mike's di Apartemen. rooftop terkenal banget. Wah, itu terus dia dulu main di tempat namanya Apartemen juga ada. Oh, Ini iya. dulu di Kuningan. Wah, mereka lagi nguasain Jakarta banget. Itu reguler. kahon ada band reguler sekarang namanya Mike's. Sekarang namanya Mike's ya, dulu namanya Mike's Apartment. Dulu namanya Mike's Apartemen. Itu terkenal banget zaman itu. Nah, Mike's Apartemen itu bokep semedeng. Jadi film porno. Oh iya, Ah. iya sih, gua nggak tahu sih. Iya, maksudnya Gua nggak tahu, mungkin gua nggak kayaknya tahu. mereka kena hak cipta gitu-gitu. Oh, jadi diganti. Ini positif ya. Iya, iya. Nggak usah info. Iya, info. Terus udah gue kebetulan udah bisa main kahon waktu itu. Nah, dulu itu yang buat kahon tuh nggak banyak di Jakarta. Oh, oke. Gue inget nih, cuma ada berapa orang gitu. Nah, si Mike's-nya kok Mike sih yang main kahon Mas Marco itu adalah orang yang nyiptain kahon juga saat itu. Orang-orang awal yang nyiptain kahon dan bisa mainin kahon. Oh iya benar. Nah, gue beli di Royal. Oke, iya kayak Jadi gua dulu tahu, cuma ada Royal beberapa nasi Royal Kahon ini yang ngenalin gue Meko Kaunang. Oke. Meko Kaunang temenan nih sama si Royal Kahon, gue beli lah. Jadi pertama kali itu gue beli buat main sama Meko sebenarnya. Oh, itu main buat siapa? Buat nikahannya Tessa Kaunang. Oh, jadi pas Tessa Kaunang nikah tuh Iya. kalian yang main ya? Ya jadi waktu Kak Tessa menikah, yang main tuh gua, keluarganya Kaunang, tapi yang main. Jadi itu nggak bisa bawa drum karena meritnya tuh di puncak. Oh, oke, ya. Nggak bisa berisik, jadi main kahon. Nah itu kahon pertama kali tuh Meko beli di Meko. Royal kahon, gue disuruh main. Disuruh main. Main pertama kali. Udah gue main tuh buat kawinannya Katesa Kaunang saat itu di puncak. Nah itu pertama kali gue kenal kahon. Habis itu gue lancar tuh. Lancar ya? Gara-gara main-main sama Meko, gue lama-lama jadi lancar main kahon. Barulah gue ditawarin pisah kafe makam. Oke, itu reguler. Reguler pertama kali. Terus gue ditawarin main di Granindo sama Citos. Nah itu mungkin yang jadi gue nabung tuh buat bayar skripsi. Oh, jadi lu bayar kuliah dari hasil ngamen Iya, lu jadi ya? waktu menjelang skripsi tuh, gue dari ngamen tuh. Gue ngamen di Pisah Cafe Makam, udah tutup sekarang tempatnya. Iya. Terus gue main di Granindo dulu sama Bona. Oke, Bona Pascal. Bona Pascal. Iya. Hari Jumat gue main di Citos. Oke. Ya, gajinya mah nggak gede, gajinya cuma 200.000 kayaknya. Zaman waktu itu ya, 200.000 Zaman itu ya. 200.000. Iya, Yes, ya 200.000 buat bayar skripsi. 2009 cukup lah. Cukup ya, bisa Cukup. ya. 2009 akhirnya gue skripsi. Skripsi ya. Jadi Lulus. lu benar-benar berjuang dari hasil ngamen lu untuk bayar kuliah saat itu. Saat itu iya, saat itu ngalamin gue bener-bener main kafe. Iya. Nah, Gila. awalnya karena gue pikir, udah deh, gue udah selesai skripsi, gue pengen masuk law firm. Oke, karena kan hukum ya. Hukum. Terus kalau lu mau jadi pengacara, lu tuh harus sekolah apa ya? Gue lupa. Ini PKPA. PKPA. Ya, PKPA tuh lumayan mahal ternyata. Oh, oke. Akhirnya gue berpikiran, ya udah deh, gue ngamen lagi deh buat biayain Tapi gue. sempet kepikiran mau Udah kesana ya? kepikiran, udah Oh, kepikiran oke, gua. iya. Gua udah kepikiran, udah gue lanjut deh PKPA, gue lanjutin jadi pengacara. Pengacara. Udah gue ngamen lagi. Sampai sekarang. Jadi sebenarnya kayak agak kejebak ya? Kejebak gue, Iya, kejebak. iya. Cuman pas dipikir-pikir ya udahlah, emang udah jalan Emang udah kali ya. jalannya, emang Kadang-kadang udah lu tuh nggak akan tahu jalan lu Benar. gimana. Itu. Jadi buat teman-teman yang kayak baru mau biasa kan nih gue selalu bilang nih kalau buat teman-teman yang masih sekolah pengen jadi musisi ataupun yang masih kuliah, karena gue juga sempat ada di fase itu tuh. Fase Iya. kayak pas kuliah kan gue kuliahnya juga accounting kan gue. Oh iya iya. Jadi kayak iya. aduh ini main musik bisa nggak ya ini ada fase bingung gitu kan. Oh. Nah itu kalau misal dari versinya Kakak Boni ini bisa kayak ya udah lu jalanin aja dulu. Iya. Tiba-tiba kita nggak pernah tahu kan jalannya. Lu nggak akan tahu sih karena sebenarnya kayak di angkatan gua aja ya waktu gua kuliah banyak yang seangkatan gua itu malah sekarang karirnya di luar itu semua. Di luar itu. Teguh Wisnu tuh angkatan gua loh. Oh, Teguh Wisnu Iya, ya? gua sama Teguh Wisnu dulu temenan banget. Kita kalau pulang dulu Teguh Wisnu rumahnya di Pondok Cabe. Oh gitu. Iya, gua selalu kalau pulang naik Nebeng. Jadi gini, kalau di Sudirman saat itu era kuliah Atmajaya, kalau malam tuh bis tuh cuma sampai jam 9 kalau nggak salah. Oh, oke. Jadi kalau lu pulang malam itu ada angkot-angkot. Oh. Angkot-angkot kecil itu Sudirman sampai Pondok Labu, sampai Pondok Cabe. Nah, Oh, gua tuh sama Cirebon. Teguh Wisnu tuh pulang malam terus. Pulang malam. Oh. Gua selalu naik angkot sama dia. Oh, gitu. Friend ya, friend. Gua buat Teguh Wisnu tapi dia masih inget gua ya. Iya, Teguh Wisnu. Pokoknya dulu angkatan gua nih. Teguh Wisnu, Junot. Oh, Junot Herjunot Ya, Ali. tapi Herjunot Ali gua nggak ngobrol. Ya. Gue cuma ngeliat aja Herjunot. Terus Dinda Kanya Dewi. Oh, oke. Dinda Kanya Dewi itu anak psikologi. Oh, cuma di Atma juga. Atma juga. Itu yang menurut gue banyak yang berada di kampus itu kan Atma Jaya nggak ada musik.
Oh, nggak ada musik. Nggak ada nggak musik, boleh nggak ada ya. seniman, tapi mereka bisa tuh. Toko Wisnu jadi artis, Jadi artis, acting. iya. Dinakannya Dewi artis, acting. Iya, ya iya kan? benar. Joy penyiar Gen FM. Oh, Joy basisnya Ran ya. Joy basis Rano main bass jadi penyiar. Jadi penyiar, Itu iya. wah, Joy sama gua udah bener-bener Benar-benar. kayak apa ya dulu, karena kita sama-sama anak hukum. Oh, oke. Oh, Joy Iya. itu anak hukum Atma ya. Dia anak Baru hukum tahu Atma, itu. sangkatan kita. Udah kayak Itu biji ya berdua ya. iya banget. Nah, si Joy aja udah beda sekarang jalur Iya, ininya. benar-benar. Berarti dari kuliah tuh pertemanan nggak artis-artis ya emang ya? Pantesan emang. Gua jujur malah kuliah tuh gua nggak gaul gua. Oh gitu. Iya, karena gua miskin. Itu insecure jadinya ya. Iya, insecure. jadi dulu gini deh, di Atma tuh, ini kalau teman-teman Atma denger ya, dulu Atma tuh kebagi. Ah. Kalau anak hukum tuh, kalau lu nongkrong di gedung ya, nah itu yang anak-anak tajir itu. Oh, gitu. Yang gaul, yang bawa mobil, Oh, iya. yang nongkrongnya di Senayan gitu. Keren. Nah, nanti kepisahin di kantin. Ah. Kantin tuh yang senior tuh yang serem-serem. Tapi iya. nggak serem-serem banget, yang serem-serem baik lah. Iya, sama-sama. Sama yang di sport hall. Oke. Wah, sport hall yang incaran BNN. Iya, iya. Iya, sport hall nih. Ya, gitu ya. Ya, sport Nah, hall lu incaran. lu di mana nih? Gua dulu malah gaulnya sama anak-anak ekonomi. Oh, malah ekonomi. Iya, makanya gue bisa kenal Teguh Wisnu. Oh, Wisnu oke. tuh anak manajemen. Manajemen. Oh. Jadi gue dulu tongkrongan gue namanya Seda. Oh, apa tuh? Karena dulu ada patung Franseda. Oh, jadi itu. Pendiri Oh, Atma nongkrongnya Jaya. di situ? Gue nongkrongnya di patung Franseda. Di situ Oh. tuh gue teman-teman gue malah anak ekonomi. Karena gue dulu tuh bingung. Gue masuk kantin, gue nggak nakal. Gue masuk sport hall, gue ngeri dikejar BNN. Gue ke Y, gue Gua miskin. miskin. Gue nggak nemu. Jadi gue, udah deh, gue nongkrong di Seda. Iya, Iya, mana anak ekonomi. Nah, pas di Seda ini gue nongkrong, barulah gue ke UKM musik. Oke, ada UCMJ. UKM-nya ya, UCMJ. Nah, di situ tuh baru Di gue situ. kenal Sisi. Gue kenal siapa lagi ya di situ ya? Felix Bulix. Felix ya benar, gue kenal Felix. Terus gue kenal Uti, DJ ada Ada, DJ sekarang. DJ kan? ya? Uti, dulu junior gue Uti Oke. Syamori. Siapa lagi ya? Dulu tuh Siapa? banyak sih. Atma banyak ya jadi Atma, musisi ya. banyak lumayan banyak. Banyak di Atma tuh banyak yang kuliahnya apa, keluarnya apa Oh, gitu. jadinya apa Iya, ya? banyak Iya. banget. Mungkin ya faktor lingkungan juga ya. Jadi membuat mereka explore. Explore. Ya. Iya, makanya kalau gue bilang sih buat yang teman-teman yang baru gitu ya, nggak perlu maksa sih. Kadang-kadang ada beberapa yang Iya. nge-push harus kuliah musik apa, nggak usah. Lu nanti Iya. akan ketemu sih jalannya. Jalannya sih. sendiri, Ah, ya. kalau emang nggak ketemu jalannya, pasti bisa sih sebenarnya. Iya, ya pasti akan ini dengan sendirinya ya. Jodoh tuh pasti ketemu, bener sih sebenarnya sih. Keren. Dan itu berlaku juga buat pekerjaan. Iya benar Iya. ya. Kalau pekerjaan boleh nih soal jodoh dia. Coba kalau jodoh udah ada Wah, maksud- tidak dong. Jadi buat teman-teman yang mau daftar sebagai jodohnya Boni masih ada kesempatan, paling telat hari Senin kalau nggak harga naik ya. Gue juga bingung gue. Gue kayak punya segala tapi nggak punya cinta. Keren. Bingung gue suka apa ya? Keren. Putusin mulu sama cewek-cewek. Aduh, Atau- ini keren banget nih. Gua pun sendiri baru tahu nih perjalanan lu pas kuliah tuh gimana. Iya. Apa bermain musik kan kita belum kenal juga waktu itu Benar, ya. benar. Nah, sekarang kan lu punya band namanya Lala Huta nih. Itu Gue potong. Oke, gimana? Karir gue baru inget nih setelah Apa? Oh, ngomong iya, ini. apa? Karir Gimana? gue naik tuh malah sebenarnya gue nggak dari session. Oh, dari apa lu pertama? Gue kru. Oh, lu sempat jadi kru? Iya, jadi belum banyak yang tahu ya. Iya, kan Gue banyak tuh yang dulu tahu nih. krunya, udah almarhum, Dramada The Brandals. Oh. Ya, jadi zaman kuliah dulu Dramada The Brandals tuh pacaran sama temen gue. Terus temen gue ini bilang, lu mau nggak bantuin si ini, dulu almarhum. Gue ikut tuh The Brandals. Lu masih inget nggak kasus yang kalau zaman dulu tuh dia pernah ribut di Kemang? Waduh deh, Aduh, band gua itu, tahu. band itu kan dulu oke lah. Iya, oke lah, Itu The gue Brandals. sempet ngebantuin. Bantuin ributnya. Enggak lah, gue gak berani. Terus gue dulu krunya Raffi Raffi Muhammad. The drummer The Beat ya? cilik. Dari Oh, gitu. umur 9 tahun apa berapa, gue jadi krunya Raffi. Wah, itu Iya. pas kuliah tuh. Berarti lu kuliah Lu, apa lu iya kayaknya kuliah deh. Jadi di tengah-tengah gue main kafe, gue juga ngekruin Raffi tuh saat itu. Oh, gila. Iya. Pejuang keras ya. Iya, demi jadi bayar itu kuliah. pertama kali tuh gue ngeliat Raisa dulu jadi bikin vokalnya Raffi kan. Oh, gitu Iya, ya. Raffi. Oke. Raisa, terus gue ngeliat Bulik, Ronald ya, dulu ya, main ya, kan. ya. Itu tuh pertama kali, ini ya Ronald Steven ya. Oh, ini Raisa ya. Itu Iya, gue pertama iya. kali ngeliat tuh dari ngekruin Raffi. Dari Gun Raffi. Oh, jadi berarti berawal dari ini ya, technician, tim Technician. produksi. Gua tim kayak- produksi. Gua Kayak tim Ino produksi, ya, ya. gitu. Jadi teman-teman kalau lihat kayak sekarang, aduh Bang Boni keren banget di TV nongol, Lala Huta artis Iya. punya banyak segalanya. Lihat dulu zaman Berdarah dulu. juga, Bang. Berdarah jadi Berdarah. kru Iya, jadi ditai-taiin kru. enggak oke. Wah, parah dulu. Wah, Raffi kan rusuh banget ya. Iya sih Raffi. Oh, Raffi dulu. rusuh banget. Cuman bagusnya Raffi karena masih kecil ya. Iya. Kalau gue marahin dia nurut. Oh, oke. Tapi yang gue kesel sama dia ngajarin gue buat nipu emaknya. Jadi telepon, nanti kalau mama telepon, gue kadang-kadang buat tante kalau ngeliat itu dulu Raffi tante.
Gue sering nipu dulu tuh. Iya. Udah OTW pulang padahal masih di mana. Iya, bener. Raffi nakal banget. Tapi sekarang Raffi udah baik banget, udah berubah. Berubah dia. Sekarang dia punya usaha mie Usaha juga. bakmi, Demi bakmi. Mantep dia tuh. Keren. Kirim dong ke Serundeng. Iya dong. Kemarin- Promosiin hari ini gratis ya, besok produk masuk bayar loh. Iya, bener. Gitu. Keren ini. Keren. Ini baru nih orang TV ya. Oke, itu tadi perjalanan sekilas ya perjalanan karir lu Ya. bermusik tuh mulainya gimana? Yo. Gak segampang yang kalian lihat dan gak seindah yang kalian lihat sekarang gitu. Betul. Ini adalah hasil dari proses panjang dan juga perjuangan Parah. seorang Boni Eko. Parah. Terus sekarang lu punya band nih Lala Huta. Nah, itu Lala Huta. sedikit kita bahas kayaknya ya. Karena kan seperti yang gue selalu bilang kayak teman-teman yang nonton episode sebelumnya, kadang kan gue ngobrol sama session, sama sound engineer, maksudnya yang punya Oh, iya. band nih gak banyak, apalagi zaman sekarang kayaknya band tuh udah nggak se-hype dulu ya, kayak dulu masih ada Padi, ada Ceylon Seven, zaman 2000-an, 90 sampai 2000-an. Nah, sekarang kan bikin band tuh kalau menurut gue ya industri musik udah nggak begitu banyak dan emang banyak orang yang bilang agak lebih susah gitu dibandingin produksi penyanyi solo. Nah, ini lu Iya. punya band Lala Huta, gimana ceritanya sehingga Si- bisa terbentuk nih Lala Huta? Lala Huta tuh pertama mungkin sejarahnya tuh gue ketemu Beno Alain duluan ya. Oke. Gue ketemu Beno tuh dulu, Beno sessionnya Pasto. Ya. Gue main buat Sisi, pokoknya dulu ada acara di Hard Rock Cafe Sarina dulu. Oke, Beno main buat Pasto. Nah, itu gue pertama kali kenal Beno tuh di panggung tuh. Oke. Ngobrol-ngobrol. Kalau Alain ketemu di gereja. Oh, Iya, oke. gue dulu pelayanan gereja hari Minggu, ketemu lah Alain. Nah, terus di tengah perjalanan Beno ngajakin gue, sorry gue ingat. Beno punya temen Oke. di Pantai Indah Kapuk, ngajakin buat nyari band buat main malam Natal. Wih, malam Natal tuh ya. 24 Desember ya. Terus Beno nanyain gua karena dulu yang main kafe gua. Iya, Beno iya. Alain nggak main kafe, Alain cuma main Oh. gereja, Beno cuma session doang. Oke. Bon, mau nggak main kita di kafe? Tapi dia buta lagu-lagu, dia nggak tahu Pokoknya dia yang- buta. Ah, dia buta mata hatinya. Ini dia nggak tahu penyanyi siapa ya, dia kan buta tuh kafe-kafe. Iya. Pertama kali gue inget, gue ngajak Epe, Oh, EP. Epe My On, terus My Own Music. Bona Pascal juga sempat bantuin. Oh, oke. Sampai akhirnya Tapi langsung namanya Lala Huta belum? belum, dulu namanya tuh Coconut Reds Brother. Wih, keren. Iya. Reggae ya Coconut namanya. Reds Brother tuh tikus kelapa bersaudara. Tikus Iya. kelapa. Ngasal gitu. Coconut Reds, ya. Iya. Terus abis itu main tuh buat acara Ambon ya, gue lupa apa gitu di Pacific Place. Nah terus MC-nya tuh almarhum Denny Sakri, Deng. Oh, iya Almarhum iya Denny tahu, Sakri. tahu. Nah terus almarhum Denny Sakri itu nanya, nanya ke kita, nama bandnya apa mau gue panggil di MC. Terus namanya apa ya? Nah si Alain tuh dulu punya cewek, Oh. pacar namanya Carmela Huta Barat. Siapa namanya? Carmela Huta Barat. Carmela Huta Carmela Barat. Nah terus lu ngertiin zaman dulu kan singkat-singkatan. Singkat. Ciela Huta Oh. itu di backstage. Terus si almarhum Denny Sakri manggil gitu. Itu aja nama band lu tuh. Enak tuh dipanggilnya. Udah dia manggil nama Berarti Lala Huta. almarhum ini ada andil dalam Iya, nama itu ya. ada Mengidekan almarhum ya. Denny Sakri. Udah almarhum Denny Sakri jadi MC manggil kita sambut Lala Huta. Udah sejak hari itu pakai nama Lala Huta. Oh, itu tuh teman-teman sejarah pertama nama Lala Huta ada ya. Itu di panggung EP gua Beno Alain. Oh, zaman itu. Udah berempat ya. EP My Own Music berempat. Oke. EP My Own Music. Itu tahun berapa tuh berarti? Awal banget tuh Lala Huta. Maksudnya nama itu nongol tuh. 2000 berapa ya? 2014 Ayo, ya? lupa band sendiri. Sumpah lupa, udah lama banget itu. Udah pokoknya setelah itu berjalannya Jalan. EP ngundur diri. Oke. Ya EP ngundur diri bilang gua nggak bisa nih soalnya gua harus balik ke My Own. My Own My lagi Own. naik juga My kan. Own Music Terus ya. punya acara TV mereka. Oh. Berarti 6 tahun lalu. Acara itu 6 tahun lalu ya? Enggak yang nama Lala Huta. Oh, nama Lala Huta. Apa lebih ya? Acara itu udah berapa ya? Pokoknya gitu deh. Iya, 6-7 tahun 6-7 lalu lah. lalu ya, 6-7 benar, tahun 6-7 lalu tahun udah. EP cabut, gue nyari ya siapa ya. Nah, Acel tuh gue ketemu di gereja. Oh iya, Michelle Rungkat. Michelle Rungkat. Ya, terus gue ngajakin Acel gabung. Acel gabung lama lah. 3 tahun. Terus ngeluarin. Nah, di tengah perjalanan Acel itu sering izin. Sering izin. Terus sering datang manggung telat. Nah, ini harus jangan dicontoh Ya, teman-teman. jadi waktu itu gue sempat konflik lah. Jadi gue bilang ke anak-anak, apa depan Acel ya langsung. Iya, langsung. Gue bilang gue nggak mau manggung sama lo lagi. Terus keren. selama ada lu di band ini, gue nggak mau main. Wih. Terus Beno akhirnya Beno jadi penengah. Benar. Ya udah, jadi gue tuh waktu itu gue nggak ikut manggung tuh. Oh gitu. Oh, karena ya waktu itu mungkin lebih Gue udah, minimalis ya. gue mikir selama lu di band ini gue nggak mau manggung. Jadi kayak sebenarnya jahat-jahatnya mutusin kontrak. Kontrak, ya. Jadi tinggal bikin pilihan.
Beno Alain ngikut gua apa Beno Alain ikut Acel. Iya, iya. Ya nggak mungkin ikut Acel lah. Iya, ya. Kamu akhirnya- kan Fals. Ya sekarang vokalis lo. Acel Pantas band lu nggak naik-naik. Sorry. Iya. Iya bener kan? Karena Acel maju, kita semua minggir. Iya gitu. Nah, Iya, udah iya. akhirnya ya emang kasihan juga sih. Tapi emang Acel tuh ada kasus terakhir. Apa tuh? Nggak datang manggung dia. Oh. Nggak datang iya. event, telat 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 banget. parah, dan itu acara yang lumayan event bergengsi Event lah. gede, oh, Udah akhirnya Acel nggak ikut lagi. Gue mikir kan, aduh siapa ya vokalis ya. Terus waktu itu Dut Endus tuh lagi main. Dut Endus tuh komen main buat ulang tahun Bremer di Kemang. Oke. Nyari vokalis. Ada si Jordan ini. Oh, ada Jordan ini ya. Akhirnya Jordan masuk. Ya. Ada. Tadinya Jordan itu mau dijadiin vokalisnya Dut Endus. Oh gitu. Terus tiba-tiba di tengah perjalanan, loh, kok nggak lanjut? Gue tanya kenapa nggak lanjut? Ya emang adalah cerita lah Ya, kenapa ya, Jordan itu. nggak diajak. Udah akhirnya gue pikir, udah deh, gue coba tes Cabut deh. Lalauta. Nah, gue bawa Jordan masuk Lalauta, Beno bawa Yani. Yani ya. Yani Black. Udah, jadilah tuh yang Lalauta season 2 kali ya, Season 2 ya. yang ngeluarin ini EP waktu ya, itu, ya, terus ya. yang kembali. Nah, tapi waktu ngeluarin EP, Acel tuh sebenarnya belum resmi dipecat. Makanya kalau Oh, kalian ada video klipnya ya. ada di video klip masih ada Acel, ada Yani, ada Jordan, itu sejarahnya. Di situ Acel nge-kruin ya. Enggak, Di klip Acel masuk. Oh, iya. Nah, terus sebenarnya album itu udah di tag album Acel. Acel. Terus di tengah perjalanan gue bilang, gue mau bikin branding baru nih, Jordan Yani mau gue naikin. Makanya terus kembali yang versi lama, suaranya itu Jordan sama Yani. Oh, oke. Iya, iya. Nah, Acel itu di satu lagu judulnya Arti Cinta waktu itu. Oh, iya. Iya, ya kalau yang 432 ya Hertz itu. ya pokoknya di situ tuh kalau kalian denger ya, pokoknya ada satu yang belang diri tuh Acel, terus sisanya Jordan Yani. Gitu. Oh, gitu ya, perjalanan panjang banget ya. Panjang. Sampai beberapa, maksudnya ada gonta-ganti personil ya. Nah, berarti dari dulu tuh tetap berempat ya, atau Tetap berempat. sempat nambah enggak? Akhirnya tuh pas tahun ke waktu mau ngerilis Tunggu Apa Lagi, gue rapat gede. Karena waktu itu si vokalis gue yang Yani juga kasus juga nih. Kasus juga. Nah, ini penting nih. Gue rasa iya, pentingnya buat teman-teman musisi itu yang satu, skill gampang lah bisa dikejar. Iya. Attitude yang susah. Attitude ya itu. Karena kebiasaan kan yang susah kadang. Kadang-kadang beberapa musisi tuh ngerasa nyaman, ngerasa gue punya skill, gue punya apa. Jadi mereka ngeremehin hal-hal kecil. Ini penting banget ya. Iya, datang telat, Iya, nggak iya. ngulik. Wih. Nah, sedangkan kan lu ngerti kan, setiap hari tuh persaingan. Kalian jangan berpikir kalau udah nyampe di sini nggak ada yang ngejar Nggak kalian. ada yang benar. Padahal gila. Kalau kata Agung Munte kemarin, ini tiap hari tuh lahir prodigi baru. Betul. Jadi ini Betul. tetap kita harus tetap berlari lah ibaratnya. Harus tetap berlari. Jangan- Sebagai jangan- musisi tuh kalian tuh bukan berarti larinya tuh ngejar skill, enggak. Iya. Inovasi barunya Inovasi apalagi. baru, bener. Munte kan Iya, drum keyboard keyboard iya, mainnya bener. gitu. Benar. Gitu. Itu sangat masuk akal di semua lini permusikan ya. Iya, sebenarnya. udah Lalauta jalan, terus gua ngomong, udah nggak bisa nih. Langsung gue bikin lah, gue rembukin. Udah Lalauta yang berempat tuh, Tunggu Apa Lagi. Tunggu Apa Lagi. Sampai sekarang. Akhirnya Tunggu Apa Lagi meledak tes. Lalauta terkenal. Ini boleh dicek teman-teman. Iya. Video- Instagram. Apa? YouTube. YouTube. Oh iya Di benar. sini ada ininya ya, single terbaru. Single pertama Lalauta ya. Lalauta. Yang single pertama bikin terkenal ya. Iya, tapi benar. Benar. Tunggu Apa Lagi tuh pendompleng lah. Pendompleng ya. Pendompleng. Tapi sebenarnya gua rasa Tunggu Apa Lagi tuh faktor luck ya, karena Tunggu Apa Lagi itu dirilis di Februari. Baru naik Iya, itu di September. Oh, Orang-orang nambah baru ya? nyanyain ya. Baru nggak ya? Tapi gua akuin makanya Lalauta itu Tunggu Apa Lagi bisa naik karena didompleng teman-teman juga. Oh, Karena oke. dulu tuh Aukarin, Oh Ngepos, iya, karena kan secara di sisi band reguler pun kalian udah naik juga kan? Iya, band jadi reguler gitu. beruntungnya tuh karena Lalauta main di reguler, di mana penontonnya yang waktu itu lagi adalah influencer-influencer muda, lagunya naik di teenager. Iya, dapat Karena dulu pesannya. penontonnya kan ya Aukarin, terus dulu ada Ria Ricis juga ngepost, Oke, terus iya. Atta Halilintar ngepost. Iya, Jadi iya, benar. Lalauta tuh naiknya di situ karena yang influencer-influencer naikin, kita ya udah snowballing udah. Iya, jadi banyak yang tahu. Dibantu Amin. Malik juga bantuin. Teman-teman dari Perform-perform Malik ya. juga bantu, teman-teman Ran juga bantu, jadi naiknya lumayan. Keren. Nah, ini menarik nih. Mumpung udah masuk ke sini nih ceritanya. Jadi kan Lalauta nih berawal dari band reguler dulu. Ya. Kemudian akhirnya mengambil tindakan untuk kita harus bikin karya. Ya, Akhirnya kalian bikin karya, terus kalian ternyata naik juga secara karya. amin. Nah, habis itu jalanin dua-duanya kan sempat ada fase
ya Lalahuta tunggu apa lagi sama Lalahuta as a band reguler Oh iya iya. Jakarta yang terkenal. Nah itu gimana tuh cara menyeimbangkannya atau memang nanti harus milih salah satu? Itu gimana tuh? Kalau bisa disiarinkan. Si pilihan itu akan terjadi sih, harus. Lo akan memilih stay di cafe atau lo mau jadi band berkarya. Nah, makanya banyak tindakan yang Lalauta ambil saat itu. Kayak ngurangin reguler. Oh, itu. Karena agak sulitnya gini, Deng. Jadi saat lu terkenal sebagai seorang band yang punya karya orang akan punya opsi. Ngapain gue nonton lu di panggung gede dengan bayar tiket, sedangkan gue bisa datang ke cafe gratis. Iya sih, benar. Itu dangernya. Itu Jadi gue ngamatinnya, oh Lalauta. Karena kita pernah manggung di Bandung. Pernah nih suatu hari manggung di Bandung. Terus ada cewek-cewek. Kok mainnya cepet banget, Kak? Terus gue bilang, ya kan ini kita event ulang tahunnya ini. Oh tau gitu kita ke Senopati aja, kakak main 2 jam. Wah iya. Jadi di-compare ya. Ya, jadi beberapa penonton udah nemuin celah. Ngapain gue nonton Lalauta di panggung gede kalau dia yang kecil lebih seru. Oh Nah, iya. itu danger. Nah, benar, waktu benar. itu akhirnya gue memutuskan, oh ya udah Lalauta nggak bisa main setiap hari di kafe. Oke, akhirnya Terus memilih ya. Memilih. Terus ada pun kafe yang pingin Lalauta main, kita cuma bisa sebulan 2 kali. Oh oke, jadi 2 minggu sekali itu ya. 2 minggu sekali itu ininya opsinya. pertamanya. Dan terus akhirnya yang terbaru adalah Lalauta kalau di kafe nggak main lagu Lalauta. Oke, jadi main ya lagu cover semua ya. Lagu cover semua ya kayak ya di kafe, di kafe, lagu di kafe. Itu juga sempat dikomplain. Gue sering banget di DM di Instagram. Kok nggak dimainin lagu Lalauta? Aku datang dari Bogor jauh-jauh, aku ini table. Nah, makanya kalau Lalauta di kafe main lagu Lalauta, pasti kita announce di Instagram. Oh iya, ini kita akan bawain lagu Lalahuta. Malam ini kita akan bawain beberapa single kita gitu. iya. Karena Oh, gitu ya. beberapa orang tuh udah ada yang komplain. Ya. Karena beberapa ada yang datang waktu itu dari Bandung apa? Dia benar-benar datang terus pulang. PP gitu ya. Pepe terus Wow. benar-benar nyamperin, Kak, kok nggak dibawain lagunya? Oh iya maaf ya, iya Kak, kita dari Bandung. Wah itu susah tuh. Iya susah ya. Kasian. Jadi Kasian, gue bener. sekarang oh ya udah deh, kalau di kafe gue main tapi ngacak. Gue nggak akan Ngacak, mainin iya. lagu yang ya pokoknya lagu yang kita mainin ya lagu Lalauta yang lu juga nggak tahu. Iya. Listnya ya terserah kita di Terserah ya. panggung. Nah ini pelajaran penting nih buat teman-teman yang nonton juga kayak. Iya. Jadi kalau mungkin ada yang fans berat Lalahuta nih yang nonton juga kan mereka pasti kayak ada fase dulu tuh kan kalian sempat Minggu ketemu Minggu gitu Minggu ketemu regulernya. Minggu. Kemudian itu berkurang kan kayak kok Lalahuta bukan kredibilitasnya as a band reguler yang turun ya, tapi Iya. itu emang keputusan untuk seperti alasan yang tadi lo bilang kan gitu. Jadi masih buat teman-teman yang di rumah jangan langsung tiba-tiba menjudge oh Lalahuta kayaknya udah kurang nih di kafe. Iya. Enggak, justru alasannya seperti tadi gitu. Dan ini memang gambling dan juga sebuah pilihan yang harus diambil gitu Bener. ya. Banyak kok yang bilang gue, kenapa nggak kafe? Jadi mahal ya sekarang ya? Iya. Gua bilang, enggak. Tapi gue sering sih balikin. Gue kadang-kadang gue begini kalau teman-teman, lu kenapa sih mau mahalin ini ya harga? Gue bilang, ntar kalau lu punya karya lu naik, terus lu masih main kafe, ntar juga lu ketemu titik kayak gue. Iya benar. Ya, lu nggak tahu aja. Karena itu kalau kita jelasin secara Nggak kayak bisa, biasa nggak ngomong bisa. biasa orang kalau yang nggak nangkep pasti akan kayak Apa sih? iya, yang nangkep mau beda. eksklusifin diri ya? Iya, mau benar. naikin harga ya? Iya. Enggak, taktikal aja. Iya benar-benar. Banyak kok sebenarnya yang menurut gue ya, band Jakarta yang semua tuh punya lagu, punya album, punya single. Masih main di kafe, it's okay, nggak apa-apa. Iya, it's okay, nggak Karena apa-apa. mungkin mereka belum ketemu fans yang bener-bener, oh Kak, kok mainnya cepat loh Kak, lagu nggak di mana, nanti juga lo Iya, akan benar. ketemu. Nanti kalian Tapi akan- tactical setiap band beda-beda sih. Benar, nggak semua Bisa sama. jadi lu ada kan teman kita juga yang punya album kemarin rilis lagu, baru ngerilis single juga di era corona ini, tapi masih main di kafe Masih segitu main di kafe. padatnya. Iya, benar-benar. Iya, tapi ya itu kembali Ya benar. kembali Itu lagi. pilihan dan ini bisa jadi masukan aja Ya, buat ini teman-teman. sharing aja, Iya, sharing aja. masukan. Tapi nggak semuanya maksudnya kayak Lalahuta juga gitu, berarti kita gitu. Nggak juga. Iya, nggak juga. Gitu, ya. Mungkin Karena kalian- bisa jadi ternyata ada beberapa orang yang lebih suka kamu main cover, ada juga. Ya benar-benar. Iya kan? Kayak Boys Avenue juga gitu kan. Boys Avenue cover begitu Iya. keluarin karya orang kayak udah lu cover aja deh. Gitu. Iya benar-benar. Iya. MIMP juga. MIMP juga benar. MIMP sampai manggung di Jatinangor sana. Kagak ada lagu dia. Iya Main lagu orang semua. Benar-benar karena Mukanya aja bule. Kalau jadi kayak, wih seru. Kan sama aja soalnya Iya, kayak band lokal kita. iya kayak begitu. Jadi banyak faktor lah di dunia musik itu sangat luas sih menurut gua. Dan ini bisa jadi masukan juga buat teman-teman. Mungkin ada nanti kalanya kalian ada di fase seperti Boni. Lo. Kenapa deh? Oh iya benar. Ada fase seperti Boni, jadi Iya. harus memilih. Nanti tuh kalian akan rasakan sendiri. Benar. Gitu. Nah, selain Lalahuta kan lu nih dikenal di pertelevisian nih beberapa tahun belakangan. Oh, iya. 7 tahun belakangan. Itu boleh cerita sedikit nggak? Kemarin Dames Nababan udah cerita. Cuma kalau Dames Nababan di sini, lu kan udah di sini nih. Ya kan?
Ya, berangkatnya bareng. Set. Boneka udah gini nih gitu. Nah, itu lu boleh cerita sedikit gak? Lu gimana cara beradaptasinya di dunia TV? Pertama kali masuk tuh kenapa? Nah, jadi TV itu sebenarnya bukan hal yang aneh buat gua. Jadi Oh gitu, lu udah biasa ya? iya, jadi sebenarnya tahun 2007 gua tuh udah main TV pertama kali. Oh oke. Ya, jadi acara TV pertama kali gua tuh Buaya Show. Boya Show. Ya, jadi sama Wong Pitu. Oh iya, lu sempet bantuin Wong Iya, gitu ya? jadi gua dulu sama Wong Pitu tahun 2007 itu. Wong Pitu itu punya acara bersama Uya Kuya Oh, oke. di Indosiar. Indosiar. Ya, gue masih tengah-tengah kuliah. Jadi sebenarnya gue nggak terlalu kaget tuh akan dunia TV. Oh, udah. Dan sebenarnya dunia scoring TV, Hah? dunia scoring TV yang bentuknya talk show Ya. itu nggak berubah jauh sih menurut gue. Oh. Dari tahun 2007 sampai sekarang. Ya, masih mirip-mirip lah. Masih mirip-mirip. Nah, udah jadi sebenarnya saat pertama kali mungkin yang bikin gue lumayan orang pada tahu pas era The Comment. Ya benar. Orang tahu Boni The Comment atau Boninya TV ya? Iya, dulu kan kalau ke Bali, Deng. Ah. Ke Bali nih. Oh, iya, ke Bali. Pokoknya kalau ke Bali tiap gue berhenti di bandara, wah, Drummernet TV. Drummernet TV gua. Keren. Bang, punya nama gua. Iya, tapi nggak tahu namanya kadang. Enggak tahu mereka. Wah, Drummer The Comment. Ah. Sama Danang Darto. Maaf, kira-kira Iya, saya iya. bisa punya kehidupan sendiri. Enggak selalu setiap saat sama Danang Darto. Iya, iya, iya. Itu selalu dulu tuh. Jadi pas dibawa ke The Comment, gue tuh memang salah satu orang yang nggak cukup kaget. Oke, udah terbiasa ya. Gue udah biasa. Iya. Mungkin kalau ya gue nggak pengen nyombong ya saat era The Comment episode awal, kalau kalian nonton lagi tuh Iya, iya. yang kalian puter deh yang awal banget. Iya, iya. Itu tiap Danang Darto nyelutuk lagu, pasti mereka akan nyelutuk habis itu. Ini drum doang yang bunyi nih. Oh, Karena gitu ya? dari dulu tuh gue udah kebiasa Iya, tight kebiasa langsung cepat. tight, ya, ya. Jadi gue udah dilatih Wong Pitu saat itu ya Iya, sebagai iya. seorang drummer, nggak boleh hilang momen. Oh, itu benar-benar pelajaran menarik ya. Uya Kuya itu udah secepat itu saat itu. Oh. Uya Kuya tuh sebebas itu. Uya Kuya kan nyanyi bisa. Iya Terus sih. dia suka joget-joget, Iya, joget-joget itu- nggak jelas gitu waktu itu kan. Hipnotis belum ya? Hipnotis belum ya? Hipnotis saat itu. Oh, saat itu ya, Nah, saat dulu kan itu dia ya. punya asisten Ciripa. Oh iya, Ciripa. Dan dia bisa serandom itu, Pak. Bisa Oh. kayak oke, sekarang Ciripa, tiba-tiba Kartisu. Ciripa pingsan. Oh, Iya, gitu. ya, kita sebagai musisi yang ada buat nemenin Uya Kuya saat itu dilatih untuk secepat dia juga. Oke, harus tight banget ya. Harus nempel tight. terus Nah, ya. pas gue pindah ke The Comment. The Comment, gue nggak kaget. Gue salah satu orang yang di panggung gue nggak kaget. Oke, ya lu. Karena kalau kalian lihat ya gue nggak pengen ngecelin band orang Dame, tapi saat itu gue sendirian yang attack. ngecilin siapa tadi? Ngecelin Dame band orang maksudnya. Oh, itu doang. Mas Dudi, kalau Mas Dudi udah senior di Iya, itu. Mas Dudi per televisi. Kalau gua hit, Mas Dudi tempel. Pasti tempel ya. benar. Cuma Nah, yang cuman kalau karena gua mukul mungkin kencang banget dan Ratu selalu refleks bunyi drum doang nih. Iya, Lu iya. cek deh. ya ada ya. Ada kalau lu cek The Comment awal-awal Oh, banget dicek. pasti ini bunyi drum doang nih, bunyi drum Iya, doang. iya, Karena benar, saat itu gua sebenarnya ada Mas Dudi nemenin gua. Ya, cuman nggak Karena tahu. saat itu gua udah hitnya gua udah terlatih di era si Boya Show. Boya Show ya. Iya, bahkan sampai sekarang pun apa ya? Oh iya, gue tuh berarti gue udah pernah main Boya Show, The Comment, Sarah Sehan, Oke, Sarsehan. Wow banget Tata Halilintar, Halilintar. PHP Calontong, Sekarang? sebulan malam-malam Malam-malam Net TV, sama satu lagi acara yang belum tayang kan, kalau jadi Oh iya benar. ya kan bersama Ya, itu Mbak ada. itu ya kan. Berarti Iya. gue total udah punya 7 acara TV. Tujuh, gila. 2 ini Om Dudi, Hmm. 5 gue berarti jadi Pimpro. Gue Enggak lah, lu tak. iya, tapi ini yang kadang-kadang gue ajaib sih. Gue ajaibnya dan ini mungkin buat teman-teman denger ya. Gue nggak tahu nada. Iya, Gua nyanyi benar-benar. fales. Ini gua nggak ngalamin ngerti. sendiri. Gue nggak ngerti nada, gue nggak ngerti chord. Tapi gue selalu dipercaya mimpin 5 acara TV, mimpin loh. Heeh. Gue mimpin ini di 5 Iya, ini gue iya, mimpin for info aja. Mungkin Dia teman-teman nggak tahu. Emang kalau briefing kan lu nggak dibawa briefing Iya, kan? iya. Gue orang yang nggak tahu nada, tapi gue briefing nih sama bos-bos sama orang-orang TV departemen. Iya. Kak nanti musik gini-gini kak, nanti baru gue terjemahin ke musisi. Iya. Sarah Sehan, apa tadi ya? Wow banget. Oh banget. Sebulan PHP. yang satu lagi nih yang belum tayang. Yang belum tayang, ya, Ya, benar. 5. Benar-benar. Dia ini orang ajaib juga sih. Karena biasanya kalau gue bisa ngomongin karena gue ngalamin juga. Iya, Gua kan benar. Kadang Oh, bantuin, iya. gue bantuin nih kadang. Jadi kayak tapi semua dari direct dari beliau. Iya, benar. Kita cuma mengimplementasikan yang dia maksud ya, Iya. yang lu maksud ya. Kadang-kadang aneh kan? Kadang-kadang Kadang-kadang aneh, iya kan? gue sebenarnya gambarnya aneh tapi yang mungkin udah anugerah kali ya. Gue tuh ngerasa Iya. kayak, gue gift kali ya kayak gitu ya. Gue tuh gak ngerti nada. Iya, Gue cuma gambarin ke Lodeng, Deng. Nada di sini ntar kalau Lodeng main gue langsung enggak kegelapan. Iya. Yang ceria. Nah, ntar Lodeng nyari pilihan chord. Oh iya, tuh nanti hitnya gini. Set udah. Nanti pas TV-nya mulai ditanya kan orang TV biasanya ngecek Iya, kan. iya. Bumpernya gimana, Mas? Kayak gini yuk, mulai cet. Oh, aman. itu Aman. awal-awal lu kaget ya awal-awal. Awalnya gue kaget.
aman nih gini doang. Soalnya pas gue pikir-pikir berarti gue udah bikin bumper ada kali 30 lebih. Iya benar. Yang gue nggak tahu nadanya Iya, apa. iya. Gue kalau ditanya lu nanya gue nadanya di mana, gue nggak tahu. Iya benar. Gue nggak ngerti. Benar. Gua Ini nggak tahu juga buat nadanya, pelajaran tapi- teman-teman. Jadi jangan berkecil hati kan, kadang ada orang Iya, apalagi sekarang ada benar. semua super prodigy dan kelihatan jadi kayak aduh gue tapi nggak bisa ini, gue tapi Iya, gue nggak ini. bisa. Gue main keyboard nggak bisa. Gue main gitar nggak bisa. Tuh. Tapi itu, wah itu gimana ya? Paling susah kalau ini. Apa? Kalau yang acara kita yang sama Calontong ya, kan Oh, Loden iya. ikut sama Lalauta. Iya. Oh itu lebih gila. Iya itu lebih gila. Itu lebih main kuis, terus lo lu hit mereka komedi sama Iya, dangdut. sama dangdut Iya. itu. Iya, Tapi terhandle kan. Terhandle. Buktinya acaranya jalan terus. keren. Iya kan. Gitu tuh, itu menarik ya, gila Menarik. pertelevisian ya. Berarti tapi buat teman-teman pasti kayak anjir Kak Boni wow banget ya. Maksudnya kayak lu main punk rock iya, lu main session iya, Iya. lu main reguler iya, lu Oh, main iya, TV iya, lu bikin karya iya. Ya, lu masih ada nggak impian lu, cita-cita lu di musik yang belum atau lu sedang menuju ke sana gitu, yang belum terlihat sekarang? Gue sekarang fokus gue Lalauta doang sih. Oh, udah fokus banget lalu tapi. Fokus gue Lalauta. Jadi di kepala gue sih sekarang nggak ada yang bisa ngedrive gue jauh kecuali Lalauta. Oke, jadi lu benar lagi fokus ke Laluta banget. Lalauta. Mungkin kalau orang nonton sekarang kan kemarin baru ngeluarin mini album. Ya, oh iya, Lalu tuh baru ngeluarin mini album nih. Mini album Boleh judulnya 1000 dicek. tahun. 1000 Bawah tahun ada di bawah di sini, foto. ya keren. Nih video klipnya nih, lihat nih. Iya kan itu. Oh ada bola api. Gak bisa ya. Editor udah jawab. Ya kerjaan lagi. Bayar nggak seberapa. Iya. Ya, Sekarang Lalauta gimana? doang. Lalauta udah mini album udah selesai kemarin 4 lagu. Udah video klipnya sisa ditayang-tayangin udah Tinggal jadi. tayang-tayangin. Nanti tinggal tunggu momen. Sama Lalauta udah nyiapin 3 album lagi. 3 album. Iya udah siap. Gila. Yang satu sama Lalel Manino. Hmm. Yang satu lagi ada EP lagi tahun depan sama live album. Live album kayaknya Agustus lah rilis. Agustus tahun depan. Agustus tahun ini. Oh, tahun ini. Ya, jadi tahun ini ada dua tahun ini ada 2 single, 1 mini album sama 1 live album. Keren. Jadi teman-teman jangan Iya. lupa terus pantengin nih sosial Iya. media Lalahuta karena semua info di situ ya. Iya. Ini mungkin pesan kali ya, maksudnya Iya. gue akuin gue bukan musisi yang pintar sebenarnya. Dia gue nggak ngerti nada, gue juga main drum sebenarnya. Gue jauh lah di bawah rata-rata Iya, drummer banyak Indonesia. yang bilang dia nggak bagus. Bener, gue jelek. tuh di bawah drummer Jakarta yang sekarang lagi ini, cuman mungkin apa ya, ininya kali ya, passionnya buat ngejarnya itu yang Iya, bener. itu mungkin yang teman-teman harus pahami. Iya, Iya, lu bener, tuh nggak boleh, apinya nggak boleh mati. Nggak boleh mati. Karena Jadi- gue tuh mungkin yang gue utama dari diri gue, wah gue drive terus diri gue nih, kejar Push terus ya. Kadang-kadang lu berasa nggak nyaman kayak misalnya, Kak ntar meeting ya jam 2 di kantor, terus jam 4 lu harus apa Lalauta. Iya. Itu lu pasti kan kayak aduh capek juga, teman ya itu yang harus dilawan Harus tuh deh. dilawan. Oh, gila. Ini masukan Apa ya menarik berarti ya itu ya. Ya spirit, Spirit, niat, bermusik. Ya, sama spirit. attitude lu kan nggak boleh kan depan orang TV nggak boleh telat. Iya benar. Itu harus ditanemin juga. Apalagi lu Terus, belum siapa-siapa. iya makanya. Dan itu juga gue selalu nanemin tuh. Eh. Gue selalu nanemin gue bukan siapa-siapa sih. Oh, oke. Jadi gue nggak pernah nanemin misalkan kayak orang TV ketemu gue, oh ini Lalauta nih. Gue nggak pernah yang sok-sok telat Iya, apa. gua Karena gue tak, pikir gitu. enggak lah gue bukan siapa-siapa. Gitu. Keren, down to earth. Jadi Soalnya kalau- gue ngerasa skill gue nggak tinggi. Gue bisa mati kapan Iya, aja. iya, Gue bener, pikir bener. kalau gue attitude nggak bagus kayak gue iya, selesai. benar. Jadi buat teman-teman Iya. yang skillnya rendah, jangan berkecil hati, yang penting Yang tetap berkecil jaga. hati bisa pasti ada jalan, pasti deh, bener ya, percaya deh. Benar. Percaya, pasti lo ada jalan, pasti banget. Keren. Ini down to earth. Jadi kalau kalian lihat dia sombong di sosial media, itu pencitraan doang. Gue pencitraan. Memang gue kan baru beli mobil. Baru Mobilnya beli. mahal ya? Iya, panoramik. Panorami, Iya. ada sunroofnya ya. Artinya orang-orang pada nanya, lu kenapa sih beli mobil ini? Kalau gue sih jujur buat IG story ya. Keren. Ini juga, Iya. ini jarang gue pakai khusus buat Terus syuting. serunding aja ya. Ah, Ini jam apa ya kalau boleh tahu? Ini Rolex bro, Oh keren. Submarine. Wah, iya. Ya cek aja harganya. Oh, iya. Ini berapa. Oke, berikutnya kita akan main game. Ada game. Enggak, game gampang kan. Oke. Ini aja, hanya Boleh. obrolan-obrolan aja ini untuk menambah-nambah segmen aja. Star Trek. Keren. Star Trek. Kirain Robocop. Oh iya, bener juga ya. Seru. Ah, di sini gue punya pertanyaan. Ini gampang apa enggak kayak Mickey Mouse. Wow, keren. Judi. Iya. Judi Mickey Mouse. Oke. Ah, jadi ini sekalian apa namanya, gue punya
game gampang, gamenya gampang. Wah, Cuman 4 pertanyaan. curiga. Ini juga kita akan selalu abis itu kita akan bahas juga pertanyaannya. Jadi obrolan. Jadi terus. Gampang. Ini kan kehidupan Kakak Boni gak banyak yang tahu. Orang taunya kan kayak oh Boni Lalahuta, Boni Dokumen, Boni apa. Cuman orang nggak tahu tuh dia gimana, kosannya kayak gimana nggak tahu kan. Oke. Iya. Boleh. Tapi nggak gitu-gitu amat kok. Oke, ini gue punya 4 pertanyaan cepat. Lu jawab cepat aja. Ya, oke. A atau B, standar. Oke. Nanti habis itu baru kita akan bahas secara singkat. Jadi. Kenapa lu milih itu? Siap. Oke ya, 4 pertanyaan aja. Gampang. Oke, kita mulai. Ada ini nggak? Biasa lu suruh kan detik. Deng. Gue di samping. Deng detik. Nanti pas lu main enggak suara kayu blok. Yes. Gila, dia MD di pertelevisian. Parah TV. Gila. The best gua. Lah, sombong. Sorry. Oke, 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Cewek rambut panjang atau cewek rambut pendek? Panjang. Oke, Jepang atau Eropa? Jepang. Wih, keren. Regular cafe atau regular TV? Wah. Ayo, Han. Oh, ke kafe. Oke, ini agak lama. Oke, Iya. ini terakhir nih. Gue yakin ini lu pasti susah banget. Lalahuta atau Boni Eko? Oh, Lauta. Wah, keren. Oh, ini gak susah. Gue pikir Ya, susah. gampang jawabnya. Itu bisa gue jelaskan semua. Itu Silakan. Mau lu Oke, jelasin, Man? pertama, cewek rambut panjang atau rambut pendek? Kenapa lu suka cewek rambut panjang? Ya, lebih suka rambut panjang aja. Bisa dijambak. Wah. Gak. Yang maksudnya kan bisa dilai-lai. Tapi lu bukannya pernah punya pacar rambut pendek kan ya? Nggak pendek-pendek amat sih ya. Nggak ada, geng. Oh nggak ada ya, sebahu lah ya, sebahu-bahu ya. Nggak ada dong. Nah, waktu itu bukan. Banyakan mantannya banyak. Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Nggak ada, panjang semua. Banyak semua ya. Pas pendek lu putusin ya. Nggak, yang ketemu mungkin bukan pacaran kali. Oh iya benar. HTS kali, beda. Iya, Tapi iya. nggak ada, King, pendek-pendek. Enggak ya, gue juga ngarang aja sih. Gak usah dipikirin juga. Gue langsung inget-inget tuh. Gue jebak doang sih sebenarnya itu. Gue langsung inget-inget. Takutnya ada yang kelewat. Iya, bener. Jadi buat teman-teman yang biasa di DM, nggak di DM sih, biasa lu di DM duluan ya. Enggak, gue udah nggak DM gue. Oh, udah nggak DM, langsung masuk. DM masih. Lupa. Mulai takut. Oke, next Gua udah itu lupa. nanti bisa dibahas di DM langsung aja. Danger. Jepang. Ah, iya, oke. Wow. Jepang atau Eropa? Kenapa tadi Jepang, Jepang? Jepang. Kan lu udah pergi kedua-duanya dong. Udah pernah ke Udah. Eropa? Jepang udah 4 kali. Eropa? 2. Sekali. Eropa sekali. Sekali ya? Eropa sekali, ya. Oke. Kenapa? Ya apa karena Jepang lu udah 4 kali atau Gini, Jepang itu lu akan ketemu sesuatu yang baru lagi. Baru udah 4 kali Iya, ya. gue tuh Jepang tuh selalu emes ya. Jepang tuh gue selalu emes dan gue dapat inspirasi banyak banget dari Jepang. Album Lalota yang terakhir tuh inspirasi gue di Jepang banget. Oh gitu ya. Ya. Gambar anime, Gambarnya terus anime. kalau kalian dengar sebenarnya ada satu track rahasia di album itu. Mungkin lu juga belum tahu. Jadi iya. ada satu lagu, gue siapin satu track rahasia itu ada suara cewek. Oke, itu suara Jepang siapa? sih. Cewek Jepang. Mantan gue. Mantan gue yang dulu. Mantan Dulu lu banget, yang orang iya, Jepang ya? Mantan gue yang nyanyi orang Jepang. Iya ya. Terus video Jadi klip dulu- juga ada di Jepang ya, Video klip di Jepang. Video klip di Jepang ada 2. Wah. Sama keren. video klip yang kartun di Jepang tuh nih nginspire gue banget ya. Gila ya. Ya di luar pernah pacaran dengan warga negara Solo, tapi maksudnya pacaran pun nggak ngasih gue inspirasi gimana banget Oh, sih. iya, Tapi memang negaranya pun udah ini gue menginspirasi banget. lu banget ya. Pokoknya lu banget ya. Inspirasi gue dalam berbagai hal dari kayak produksi musik. Kan gue juga dengerin kayak lagu-lagu Cassiope. Oh. Cassiope gue suka banget. Cassiope. Cassiope gue masih Cassiope gue dengerin. JKT48 gue suka banget karya JKT. AKB kalau di sana. AKB terus iya JKT lagi AKB. JKT sorry, masih ini ya. Laruku, Oh iya, Larkin Glay, ada Glay. ya. Lunasi. Oh iya lah nasi. Gue dengerin Oh, lu- band-band Jepang. Iya, berarti lu dengerin banget ya, Ben? Gue dengerin band-band Jepang dan lalu album terakhir tuh yang gue kan gue eksekutif produser situ. Iya. Ngerjainnya tuh inspirasinya gitu, Jepang. Laruku, AKB. Oke, iya pantas kalau kalian denger mini album yang terakhir baru rilis ini Iya. Jepang banget. Banyak tuh yang komen-komen. Iya. Wibu kumpul di sini. Pencapaian Jepang gitu. Jepang benar-benar. Gila. Gitu ya, berarti lu ini banget ya, maksudnya lu Jepang secara keseluruhannya lu cinta gitu, suka ya. Secara musik, suka. secara ya negaranya sendiri. Negaranya gue suka. Kotanya gitu ya. Makanan. Ya. Udara. Ceweknya. Udah pernah pacaran maksudnya? Udah, tapi ya gitu. Kalau gue bilang sih ya udah sama cewek Indo aja lah. Karena kalau lu menikah sama orang itu bener nih cerita ya. Karena gue dulu tuh sebenarnya udah hampir menikah. Oh gitu. Jadi tapi dia nggak mau tinggal di sini. Oke. Ya pilihannya gue harus ke Jepang. Makanya gue ke Jepang pertama kali tuh ya sekalian ngeliat gimana ya kalau di sana ya.
Akan bisa sih Nggak gue bisa berat. ya, akhirnya. Ya kan Oh, saya iya. pajaknya kenceng, orangnya juga pace kerjanya Oh, iya, 4 gila. kali lebih Gila-gilaan kencang ya. dari sini ya. Gue kayak nggak sanggup deh. Mending jadi turis aja ya. Turis kesana. aja deh, gue turis oke deh, sorry deh. Iya, Kerja iya. sana, aduh maaf bang. Iya, benar-benar. Berat. Oke, next. Ya, ini dari tadi nih agak lama nih tadi jawabnya. Regular cafe atau regular TV? Kenapa lu bingung untuk menjawabnya? Iya. Apakah lu cinta dua-duanya atau gimana? Regular cafe apa TV? Gue tuh regular cafe karena bayarannya on time. Enggak, TV sebenarnya enak gini. TV itu enaknya adalah kerjanya cepet. Iya. Lu maksudnya segitu selesai pulang gitu. Iya. Nggak dihadapkan dengan ribuan penonton yang menuntut lu main lagu ini lagu itu. Iya, Nggak ketemu penonton yang rusuh mabok apa enggak Iya, gitu. benar. Nah kalau TV kan udah segitu kontennya selesai, Iya. bumper out lagu sekilas Habis. pulang. Ini pulang. Nggak capek, cuman capek nunggunya aja. Oke, tapi kenapa lu milih cafe? Berarti gara-gara bayaran tadi? Kalau kafe setidaknya gue bisa promosiin lagu-lagu yang gue bikin sama Lala Huta. Oh iya, kalau TV itu Iya. ya kan Kalau bagus TV kan tuh. lu bekerja running sesuai skenario. Ya, skenario. Ya kalau di kafe kan lu yang membuat skenarionya. Keren ini. Gitu. Filosofis. Iya, jadi kalau di kafe lu bisa tuh tiba-tiba lagu terakhir dangdut bisa. Kalau suka-suka TV ya. nggak bisa, lu ikut aturannya. Iya. Di sini lagu ini Kak ceria, di sini sedih, nanti segmennya Iya. sedih, segmen 4, segmen 5 nanti lagunya ngebeat lagi ya, Kak gitu. Iya, itu Mereka yang ngatur alur lu. Keren. Gitu. Ini nih. Ini informasi juga buat teman-teman yang bingung kan, anjir, bedanya apa Kak? Kan sama-sama reguler. Sama-sama reguler, sama-sama ngasilin duit. Iya. Ya, benar. cuman kalau bicara alur ya kembali kalau kalian Ya, lebih suka itu yang memilih, diatur itu alurnya, memilih, ya ya. itu bisa juga kan, Benar. nggak ada yang tahu. Oke, terakhir nih, gue pikir nih susah, ternyata gampang ya. Lalauta atau boneko? Lalauta. Kenapa? Karena sebenarnya Lalauta adalah boneko, bukan ya? bukan. Karena sebenarnya kalau dibilang Lalauta, karena mungkin buat mungkin damai ngerti deh. Karena gue tuh dulu gue tinggal di kosan yang kecil banget. Hah? Terus gue dulu cuma punya mobil yang murah gitu. Wah. Karena di situ tuh gue berpikir gue tuh kayak orang tua yang punya anak. Oke. Ngerti nggak lo? Gue Ya, bisa ya. rela gue nggak makan dulu deh hari ini. Karena gue mikir besok buat Lalauta gitu. Oh, keren. Sebegitu besarnya pengorbanan Ya, lo jadi ya. gue Lalauta itu untuk pembiayaannya awal-awal gue tuh nggak nerima gaji gue dari Komen deh. Oh, gitu. Ya, jadi gue tuh kerja di Komen tuh Berapa 6 tahun? tahun 6 ya, tahun? 6 tahun. Jadi 3 tahun itu setiap gajian di Komen tuh langsung gue jadiin emas. Oh, Gitu. nabung buat. Gue nabung emas. Produksi. Nah, nabung emas itu tadinya buat gue nabung beli rumah. Oh. Iya, tadinya terus tiba-tiba Lalauta duduk nih. Ini kalau mungkin personel Lalauta nggak terlalu tahu kali ya. Dulu Iya, iya. Oh, Mika, manajer gue. Mika. Udah duduk sama Mika. Terus Mika, Om kita cari investor. Ah. Om ada nih temen gue investor tapi angkanya segini dengan deadline segini. Wah nggak bisa. Tapi akhirnya di tengah perjalanan udah nggak ketemu nih. Nggak ketemu ya Nah, solusinya. udah nggak ketemu investor, nggak ketemu orang yang bisa nyumbang. Udah, gua gade semua emas gua, tabungan gua bertahun-tahun tuh. Anjir. Di Iya, situ ya. bayar. Itu. Jadi Kalian pikir bayar lagu Lala El Manino murah? gila. Ini pengorbanan lo Nggak gajinya. nyinggung Lala El Manino, cuman Iya. produksi yang kita bayar di mereka, gini, produksi yang kalian bayar untuk menuju lagu yang bagus dan kualitas itu ada harganya. Ada harganya benar. Dan Jadi ada istilah, ada harga, ada barang itu terjadi. itu terjadi ya. Itu Di memang musik juga betul. ada ya. Di musik pun terjadi. Jadi maksud gua jangan kalian mikir mahal banget nih bayar band buat wedding. Iya. Ya kalau kalian bayarnya murah, kalian dapatnya ya maaf ya kualitasnya juga akan turun. Iya, benar. Musisi-musisi yang punya bayaran untuk grade yang lumayan, itu ada harga yang harus dibayar. Benar, karena banyak proses yang kita lewatin ya untuk Yes. mencapai nilai segitu lah ibaratnya. Ya, nah waktu itu Lalauta, tapi itu kayak beli narkoba kali dengan. Jadi waktu gua bayar produksi pertama kali itu tunggu apa lagi? Nah. Dengan video klip, dengan bayar radio, duit kan habis tuh separuh Ya, tabungan ya. gua gede. Tapi nagih, lu kayak, wih naik nih. Naik nih, lagi ya gitu. Lu ngeliat, wah gila ada respon gede Iya, di ada. masyarakat. Nagih, lu produksi lagi. Iya, benar. Setelah yang kedua tak pernah salah, produksi video klip maksudnya, lu nagih lagi untuk produksi lagi, deh. Benar. Naik lagi buat mencoba sampai akhirnya bikin si mini album kemarin. Jadi intinya sebenarnya gue tuh pernah berada di sisi gue hidup susah banget, tapi gue nggak peduli diri gue gitu. Oh, gitu. Gue mikir buat yang penting Laut aja. Dan, nah, buat teman-teman yang mau bikin band atau mau memproduksi karya, ini patut banget dicontoh nih ya. Benar, Cerita perjalanan Boni bersama Lala Huta. Yoi. Maksudnya ada pengorbanan, ada segmen-segmen yang memang harus lu korbanin untuk mencapai sebuah kesuksesan ya. Iya. Kemarin baru-baru ini ada Apa tuh? Tommy Saxophone. Oh, Tommy Pratomo. Iya, Tommy Pratomo. Nah, kenapa tuh? Jadi dia pernah ngomong sama gue, Bon, apapun produksi lu jangan sampai jual barang.
Oh, buat oke. band lo gitu. Dia ngomong gitu dulu. Ah, Terus dia- kemarin gue jual mobil gue kan, Oh, iya, yang iya. sama kayak merek lo. Iya, iya, iya. Lu nelpon gue marah-marah gitu dia. Oh iya. Gak kayak gitu caranya bro. Wah, Wow. Tommy emang segitu sayangnya. Tapi sama Tommy gua. sayang, Mantep iya, dia. benar-benar. Kemarin mini album rilis, dia nelpon gue nangis. Oh iya. Iya. Wow. Anjing keren banget. Nangis deh. Dia nangis. Keren banget. Bro. Wah, keren. Tommy, lu ngobrol sama Tommy dong. Iya, nanti Tommy juga. Oh, itu. Udah, Iya. terang. Tommy Begitu ya. HK ya. Oh, maaf. Weh. Respect. Oh gitu ya, tapi emang Iya. maksudnya ya teman-teman yang udah tahu lu dari bawah banget, Iya. dari perjuangan lu, begitu album seperti lu tulis tuh di sosial media lu kan, naik kelas. Naik kelas, amin. Itu juga mengharukan banget ya. Marukan. Lu Gue tuh sebagai kemarin pas karya. rilis, gue udah hampir nangis tuh. Oh. Karena itu album itu mundur. Gue mau nangis tapi nggak bisa. Iya ya. Iya, karena gue ngerasa gila. Habis duit gue. Ya, nangisnya karena itu ya. Waduh. Maksudnya gue ngelihat ada penjualan, tapi gue tuh ngerasa Lalauta naik, tapi gue nggak punya apa tuh gue bangga gue. Oh, oke. Iya, gue ngerasa tuh ya udah nggak apa-apa deh, gue masih tinggal di kosan, gue masih pakai mobil-mobil biasa. Tapi as produk Lalauta melesat gitu. Orang mau perhatikan Lalauta bukan barang kecil. Keren. Iya, Ini karena gue bisa nyombongin di situ. Iya, dia ngomong di situ ya. Heeh, karena gue pikir ya udah deh, at least ada sesuatu yang bisa gue banggakan gitu. Iya. Karena menurut Boni tuh mobil biasa tuh kayak Harrier ya, itu biasa. Tadi katanya Waduh. mobil biasa. Iya, tadi mobil Dulu biasa. tuh gue pakai satu mobil ini mobil biasa banget yang 10 tahun lebih gue pakai. Iya, akhirnya Iya. sekarang lu Tapi pelan-pelan. Nah, ini mungkin buat semua, makanya musisi-musisi emang halnya tuh apa ya? Hal yang pengen lu kejar tuh nggak ada yang instan, Bro. Benar. Benar. Jangan misalnya gini deh, paling gampang orang kan ngeliat Justin Bieber, kenapa sih Justin Bieber sekarang sombong banget. Apa sama fans nggak ramah, mentang-mentang udah kaya. Enggak, Bro. Justin Bieber juga kecilnya berdarah, men. Iya sih, benar. Ngamen di depan mall di Kanada sedih banget. Sedih banget, Masih benar, kecil. masih kecil lagi. Joget-joget kayak Iya, Usher. benar. Iya. Sekarang Semua tuh sih- berdarah. Benar. Semua tuh nggak ada seniman yang bisa naik tuh, semua tuh pasti berdarah awalnya. Iya, benar. Dan mungkin kalau yang sombong tadi, kalau gue bisa nambahin kayak dulu gue juga awalnya kayak kok sombong sih. Misalnya gue kadang suka dapat respon yang beda kayak Iya. orang bilang kayak ini artis sombong banget. Nah, pas misalnya gue kerja sama, ya kayak sama gue baik-baik aja. Nah, seiring berjalannya waktu gue akhirnya menilai bahwa ya kan dia juga manusia ya, kemampuan dia untuk berinteraksi juga terbatas. Bener. Sedangkan fans lu sebanyak itu, ya mungkin lu kebetulan dapat di fase ya dia udah lagi capek banget. Bener. Emang udah habis tenaganya untuk apa namanya? Untuk bikin lagi Iya, energi baru buat iya, orang lain. untuk merespon fansnya. Jadi Iya. pas lu dapat langsung menjudge dia, dia sombong. Iya. Nggak bisa begitu gitu. Ada, maksudnya lu harus lihat sisi lain dari si artisnya sendiri Bener. gitu. Bener tuh, itu bener. tuh. Iya, karena gue juga sambil belajar gue mengamati kan, Iya. sambil main. Lu masih ingat nggak dulu episode yang kita pernah syuting sama salah satu yang orang terkenal banget itulah. Oh, oke, iya, Yang iya. punya rumah di Iya, iya, Cinere, iya. mobilnya banyak. Iya. Itu kan kelihatannya kan kok kayak nggak nengok sama orang apa. Iya Tapi sih. pas di panggung Iya. nyobain drum, Nyobain apa drum, mau bener, ngobrol. saya, iya, Ya, bener. baik. Iya benar, sebenarnya baik. Jadi Baik. iya, maksudnya bukannya sombong sama karena udah jadi artis, tapi emang ada keterbatasan yang dimiliki. Karena artis juga manusia. Gitu. Gitu. Bener. Gila, oke Kakak Boni, ini kita udah hampir di akhir acara. Lo jangan dong. Oh, jangan ya, jangan Masih ya. ngobrol. Kan kita mau makan. Oh iya mau makan. Nggak nih. Iya. supaya- Tayang kapan nih? Apa? Tayang kapan? Eh, Malam Natal. nanti ulang tahun lu. Udah lewat dong. Lu apa nih? Loh, kok mengecil? Turun ya? Jangan dong. Oh, iya. Aduh, lucu banget. Emang saya. komedi, karena Komedi dia TV ya. bertumbuh di pertelevisian ya. Iya. Ya, Ini kalau udah selesai kita gini nggak? Kayak Nah, sampai jangan, jumpa terus tutup itu gini. vlog kan, nggak, beda dong. Ya. Nah, kalau gue ada kortesinya TV apa gitu. Oh, Sponsor, gitu. sponsor gila. Keren. Belum ada tapi. Belum ya, masuk dong, Iya, mumpung murah. Lebih murah di sini dibanding di Ronald Steven loh. Wah, jangan dong. Gue nggak compare itu. Sorry. Gila. Oke, Kakak Boni, ini sebelum mengakhirinya ini, gue mau tanya suka dan duka sebagai musisi buat share ke teman-teman secara secara general aja, secara umum. Oh, secara Suka dan- umum ya. suka dan dukanya. Dukanya tuh adalah ini keuangan tuh pasti akan anjlok sebagai musisi karena kan lu menerima pemasukan duit yang naik turun. Iya. Sedangkan produksi itu nggak bisa naik turun. Lu bayar produksi itu nggak bisa ditawar dong, Iya, benar. ya kan? Lalu ya bisa ditawar, cuman dia nggak akan sedrastis pemasukan lu turunnya. Iya. Ngerti nggak lu? Ada misalnya, oke, gue mau produksi ini, beli laptop, lu nggak mungkin dong nawar MacBook, Iya, nggak dia bisa. tetap segitu. Produksi tetap butuh MacBook, angkanya tetap segitu, angka lu yang naik turun. Iya. Nah jadi mungkin dukanya tuh ya
kok lu harus siap dengan keuangan yang naik turun. Turun ya benar. Tapi itu semua bisa diantisipasi lah. Nggak perlu semua harus kerja produk-produk tinggi. Lu bisa lah mengakali dengan produk-produk yang murah, ya kan? Benar. Ya sukanya sih ya ini aja. Pas karya lu udah mulai diakuin orang, ntar lu juga punya, aduh akhirnya ada orang yang ngakuin nih. Iya, Gitu. kesenangan, kebanggaan. Kesana Sendiri. kebanggaan. Saat lu udah mulai dikenal sama lu, diajak ngobrol sama orang, karya lu keren man, itu enak banget sih. Iya, gila. Iya. Gila enak banget. Oke, terakhir sebelum kita menutup proses obrolan kita yang cukup panjang, thank you banget Kakak Boni udah Thank you, mampir di sama-sama. Sarundeng, gila membagikan. Tepuk tangan dong biar kayak di TV Iya. TV penonton kita banyak ya. Kita ada, orangnya. cuman karena Ada lagi ya. PSBB jadi nggak terlalu banyak ya. Iya, social Iya, distancing. iya, iya. Lu. Tinggi banget ya itu apa? Iya. Oh, tangan. Kira dia lucu banget loh. Jadi teman-teman Parah, boleh, parah, parah. boleh nonton di programnya yang masih malam-malam udah habis nih. Iya. Udah lebaran kemarin. Jadi Cewek-cewek dong DM gua. jadi teman-teman yang mau Apa itu barusan saya? masih mau nanya-nanya, masih penasaran tentang kehidupan Kakak Boni, boleh DM langsung. Boleh DM langsung @Boni Eko di sini Boni ya. Eko di sini. Terus dia punya band juga boleh dicek. Lalauta Lalauta, namanya sini. @Lalauta di DM sini. @Boni Eko cewek-cewek. Nih ada banyak banget karya-karya Lalauta kalau kalian suka dan juga pengen dengerin lebih detail dan pengen tahu mungkin akan ngadain konser ya kalau Ih, lagi pengen konser ngetes nih. atau tour gitu ya. Sama Lalautur lagi dirancang. Lalautur. Ya, Lalautur buat lagi teman-teman yang pengen Lalautur kayak gimana yang belum pernah lihat mungkin atau mungkin udah pernah lihat kafe cuma Lalautur nih dengan konsep yang berbeda ya. Lalautur rencananya di kepala sih masih 3 tempat dulu. Oh, 3 kota. 3 kota ya. 3 kota. Venesia. Ah! Oh, bukan kirain di Enggak, 3 kota nih, Mangga Besar, Gelodok sama 3 kota. Iya kan 3 kota. 3 kota ya. Mangga Besar, Gelodok, apa Cenongan. 3 ini nih. Kita cari aja yang mana yang Keren. Iya, sorry. Itu boleh dicek di Iya, Instagramnya. iya. Ada Lalauta. Iya, iya. Terus kemudian boleh dicek Moe Production. Ini Moe Production. Oh iya, Moe Production. Keren. Buat yang mau tahu Moe Production itu apa, boleh dicek di Instagramnya di sini. Oke. Dan juga Instagram gua Laudeng kalau mau gua terima teman-teman ngopi lah. Lo deh. Sama nonton ya. Nonton Netflix sekarang. Iya benar juga sih. Oke, ini terakhir banget buat menutup pesanan-pesan buat teman-teman yang baru mau masuk dunia musik, baru pengen berjuang at least jadi pemain reguler, entah jadi session player ataupun jadi Iya. bikin karya gitu. Itu boleh versi Kakak Boni nih Yoi. pesanan-pesannya buat mereka. Banyak banget musisi yang jago banget di luar sana. Kalau kalian sebagai anak-anak baru terus lihat, udah jago banget nih. Udah tenang aja, nggak perlu dikejar. Kalian jalanin aja, ntar juga ketemu jalannya. Keren. Kalau emang jodohnya di musik pasti ada jalan buat kamu di musik. Wih, ini Intinya keras, gitu doang. guys. Kalau emang nggak ada jalan di musik, pasti ada pintu-pintu lain yang disiap terbuka buat kalian. Gila. Pasti, itu pasti. Itu pasti ya. Ini lu yakinin ya? Gue yakin, gue Iya. benar yakin. Karena gue yakin ada semua manusia di dunia ini nggak bakal punya 2 kepribadian yang dua-duanya jalan gede. Oke. Semua jadi pasti satu. Harus satu ya. Harus satu. Misalkan kayak kamu ngeringin artis penyanyi cewek, dia FTV sama nyanyi. Nah, pasti dia FTV-nya lebih kuat. Iya sih, Iya, benar. nyanyinya oke kuat, tapi nggak ada yang dua-duanya akan jalan. Iya. Ya, nanti pasti milih salah satu. Milih salah satu, ya. Iya, Justin Bieber main film sama ini, pasti tetap dia akan jadi penyanyi. Ih, keren. Nanti kamu akan memilih satu yang kamu tahu, gue di sini deh bener deh. Iya benar-benar. Gila, ini keren banget. Oke, thank you banget Kakak Boni. Sampai ketemu lagi Sama-sama, di episode-episode selanjutnya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nyaksiin Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Di Hai sini. Sania, Jakarta 48. Wah, keren. Oke, teman-teman, buat yang mau tahu keseruan-keseruan lainnya, nanti kita akan ketemu di episode-episode selanjutnya dengan Sania. teman-teman saya yang spektakuler. Keren. Oke, see you. Deh. Bye Sania. Jangan kamu bosan, ayolah semangat.